Ohayo gozaimasu. Teman-teman, hari ini aku lagi kurang enak badan, tapi nggak ada lagi yang bisa gantiin. Jadi aku tetap harus berangkat kerja, dan ditambah lagi ada anak magang baru dari Filipina, itu 5 orang, 3 cewek 2 cowok, dan ini hari pertamanya mereka. Jadi aku nggak mau ngecewain, aku nggak mau ngasih image buruk di hari pertama mereka belajar di Senta. Sebenarnya kemarin mereka udah sampai di Jepang ya, tapi belum ngurus registrasi residence card atau apa namanya, Zairyu Kado itu belum diurus. Jadi baru besok akan diurus oleh staff lain. Nah, hari ini tuh aku lagi pusing setengah. Jadi aku pakein ini nih, apa ya namanya, kayak semacam koyo gitu. Tadi aku taruh di bawah supaya hangat. Ini aku lagi nyalain dambo juga. Jadi cuma di sini doang, yang di sini nggak sakit, yang di sini aja setengah. Apa ya istilahnya ya. Terus perut aku juga lagi sakit tiba-tiba, nggak tahu, kayaknya tadi pas di jalan itu naik sepeda, ada angin kenceng gitu. Terus ya kan aku udah pakai, bahkan aku lagi pakai shawl gitu, semuanya lengkap. Cuman aku ngerasanya kayak dadaku tuh agak sesak ya, karena angin kencang terus-terusan menghantam aku. Apa karena itu? Terus tiba-tiba langsung sakit perut. Padahal udah sarapan sup kabocha juga, minumnya juga air hangat di sini. Jadi kayak bingung, kenapa ya? Mungkin memang lagi nggak enak badan aja, lagi imunnya lagi kurang gitu. Jadi aku cuma mau cerita, curhat ke kalian, jaga kesehatannya, karena Rashid dan suamiku juga lagi sakit. 2 hari kemarin demam, nggak bisa masuk sekolah. Seminggu ini libur, dan aku mau pastiin dulu ke kliniknya Rashid, karena tanggal 17 nanti rencananya kami mau ke klinik untuk vaksin kelanjutan dari yang sebelumnya di Indonesia, terus di Jepang di usia 2,5 tahun, dan sekarang usia sebelum 3 tahun harus lanjut lagi di vaksin. Sudah booking sih, tapi aku mastiin dulu ke mereka ini, karena anaknya baru sakit, apakah nanti akan demam lagi atau gimana. Aku harus nelpon ke mereka dulu. Setelah itu aku mau cerita juga sih, kayak kemarin itu kan kami di Jepang itu lagi Sanrenkyu, 3 hari libur berturut-turut ya. Cuma mantan ya. 3 hari libur, dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin tanggal 12 Januari. Itu hari kedewasaan. Jadi hampir di semua perusahaan itu libur. Aku juga. Anak-anak juga di sini libur. Dan selama 3 hari itu cuma di rumah aja, karena semuanya lagi nggak enak badan, di rumah aja. Dan kami ya khawatir juga untuk Rashid ya, sakit demam, apakah harus dibawa ke rumah sakit, apakah harus panggil Kyukyusha, ambulans. Itu sempat datang ke Hokkien Senta. Lalu sebenarnya kemarin itu kami ada jadwal monitoring untuk Rashid, karena berhubung Rashidnya juga mau ikut, dan akhirnya datang ke Hokkien Senta bareng berdua nih sama Rashid. Lalu aku cerita, Rashid baru aja demam, malam itu demamnya panasnya tinggi sekali gitu. Dan dari pihak mereka langsung tunggu sebentar, jadi gimana ke rumah sakit ya gitu, semacam itulah. Mereka langsung panik, khawatir,
langsung nelponin beberapa rumah sakit besar sekitar sini, lalu mereka langsung mau datang sebenarnya, mau pakai ambulans. So, aku bilang nggak sampai segitunya kok, masih oke, masih kami bisa jalan gitu. Setumaten ya. Koko? Nai desu ka? 5時までいますか5時まね。で伝えます。はいちょっと伝えます。4時ぐらい。はい、4時ぐらいに来て、だいたい1時間ぐらいできっと見積もりができると思うんですけど、ちょっとそれ今から連絡取ってもらっていいですかね。大丈夫です。明日の4時ぐらい。業者も連れてくるもんで、もしか誰もいないと中入れなくて見れないもんで、はい、わかりました。はい、じゃあすいませんけどお願いします。はい、すいません。はい。出ました。Oke, jadi tadi ada tamu sebentar untuk mau ketemu sama owner di sini besok jam 4 sore. Ada keperluan untuk ngecek sesuatu. Oke, sudah selesai, aman. Jadi, teman-teman, aku udah lupa nih tadi sampai mana ceritanya. Pokoknya intinya ya soal vaksin itu ya, aku harus konfirmasi ke pihak klinik, lalu aku juga harus ngabarin lagi ke pihak sekolah apakah Rashid sudah sembuh, sudah bisa sekolah seperti biasa atau enggak. Dan aku lumayan kaget sih, karena begitu kemarin di Hawking Center itu ditawarin lewat telepon ya, ditawarin QQ atau ambulans, itu mereka menyebutkan angkanya sekitar 8.000 yen biayanya. Jadi mereka konfirmasi dulu apakah tidak masalah jika harus keluar biaya 8.000 yen untuk ambulansnya aja, tapi untuk penanganan rumah sakitnya biasanya itu gratis, karena anakku ini, Rashid ini, punya kartu berobat ya dari town hall di sini, dari Yakuba, istilahnya kelurahan gitu, dapat kartu berobat resmi gitu. Jadi nggak dikenakan biaya apapun. Nah, tapi ambulans ini memang berbayar. Cuma aku bilang enggak kok, enggak sampai separah itu, kami masih bisa jalan sendiri. Dan ketika aku direkomendasikan untuk datang ke rumah sakit besar, ternyata jam bisnya itu ya entah siapa yang salah ya, atau aku yang salah ngerti, atau mereka yang salah baca, itu nggak datang bisnya. Sedangkan kondisinya kami udah kedinginan, itu di luar nggak ada tempat yang aman untuk berlindung juga, karena itu benar-benar di luar, di halte bis, sebelahnya itu stasiun. Gak mungkin juga jalan pakai kereta karena agak susah rutenya. Kalaupun mau naik kereta harus lanjut pakai bis lagi, terus nanti jalan kaki lagi. Jadi kayaknya gak mungkin gitu untuk melanjutkan perjalanan ke rumah sakit. Jadi ya cancel, kami pulang dan coba untuk obrolin sama pihak Hawking Center-nya. Kayaknya jamnya salah deh, jadi kami nggak berangkat ke rumah sakit gitu. Jadi memang udah paling bener kalau kita sehat ya. Kalau sakit tuh bawaannya kayak ya mungkin ada emosinya, ada keselnya, ada bad moodnya, karena kita posisinya khawatir, kitanya juga nggak sehat. Intinya sih dari curhatan aku hari ini, kalian usahakan untuk sehat, pola makannya benar, pola istirahatnya, tidurnya juga ya diperhatikan, jangan capek-capek. Apalagi buat teman-teman yang yaking atau shift malam, yang mulai berangkat dari jam 8 malam terus sampai larut malam, sampai
paginya jam 5 atau jam 6 pagi itu sangat apa ya, sangat sangat membahayakan gitu, sangat mengkhawatirkan tubuh kita ini, karena posisinya terbalik kan, bukan yang normal. Kita tuh normalnya malam itu istirahat, tapi ini malamnya kerja gitu. Jadi mohon diperhatikan, jangan sampai kalian ambruk, apalagi lagi dingin begini. Oke, itu aja sih dari aku. Semoga semuanya cepat sembuh yang lagi sakit dan tetap menonton video-video aku ya. Semoga aku juga bisa konsisten untuk terus bikin video walaupun lagi sakit gini. Oh ya ngomong, kalian juga pakai ini gak sih? Kalau lagi sakit kepala tuh kayaknya gampang banget. Udah selesai gitu panasnya tuh kayak langsung kalau lagi nggak sakit terasa panas, tapi kalau lagi sakit kepala itu bener-bener kayak ngaruh banget, sangat ngaruh gitu loh. Jadi aku harap sih kalian juga punya stok ya, supaya kalian kalau lagi sakit kepala, aku tuh sering banget sakit kepala setengah, apa ya istilahnya, cuma setengah doang di kiri atau di kanan, dan itu sangat membantu aku seperti nenek-nenek. Oke,以上です。じゃあまた次の動画お願いします。見てくれてありがとうございました。またね。ありがとう。バイバイ。